Malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Penatua Ril J. Mantik atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi keluarga-keluarga yang dikasihi Yesus Kristus dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di minggu keempat sesudah Paskah. Pemberita firman pada malam hari ini, Ibu Pendeta Yakoba Marlen Yosep. Kiranya Allah berkenan atas ibadah kita dan kita hidup senantiasa memuliakan Dia. Tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kita patut mengingat dan merayakan Hari Pendidikan Nasional sebagai momentum untuk kembali menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme akan pentingnya pendidikan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di bangku sekolah dan bangku kuliah. Pendidikan juga berlangsung dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, karena pendidikan tidak melulu segala hal yang berbau akademik atau kognisi, melainkan juga hal-hal yang menggugah afeksi, sehingga kita bersedia melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita. Berbagi sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat mula-mula merupakan contoh pelajaran yang masih sangat diperlukan oleh gereja di masa kini. Yesus Kristus pun memberi teladan untuk berbagi, bahkan sampai mati di kayu salib, demi kita orang berdosa yang dikasihinya. Mari kita memasuki ibadah ini dan mengingat akan setiap anugerah Allah yang memberi banyak kesempatan baik kepada kita. Mari kita berdiri. Mari umat Tuhan kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus, Allah Maha Kasih. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataranmu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang penuh rahmat, yang memelihara kami dalam kemurahan dan kasih setia, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan belajar yang kami peroleh, baik secara formal maupun informal. Kami juga bersyukur atas setiap keluarga
dan teman-teman yang Tuhan izinkan ada bersama-sama kami, karena melalui mereka kami belajar berbagi. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mohon Engkau hadir dalam ibadah ini, dan ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Yang Kau perbuat bagi saudaraku telah Kau buat bagiku. Kalau ku lapar Engkau memberi makan, kalau ku haus minum Kau hantarkan. Yang Kau perbuat bagi saudaraku telah Kau buat bagiku. Aku terasing Engkau beri tumpangan, aku telanjang Kau beri pakaian. Yang Kau berbuat bagi saudaraku telah Kau buat bagiku. Ibu Bapak, saudara-saudara, sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Engkau dengan semua potensi dalam kehidupan kami, supaya kebaikan Tuhan boleh disyukuri juga oleh orang-orang yang kami jumpai dan oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Untuknya, kami mohon Tuhan menolong kami ketika kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu yang mau menuntun kami, membentuk kami untuk semakin menjadi pribadi yang pandai dalam memuliakan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda Allah. Ya Roh Kudus, bantulah kami untuk memahaminya dengan baik. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 34 hingga ayatnya yang ke-37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian jawab pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, pada ungkapan situasi menghantarkan ibadah kita pada malam hari ini, kita diajak untuk menyemangati, untuk menyadari bahwa kemarin itu kita merayakan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Hardiknas itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, diputuskan jatuh pada tanggal 2 Mei karena dia mempunyai kaitan erat dengan sang pendiri yang bernama Ki Hajar Dewantoro yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro itu dikabarkan selama masa hidupnya dia selalu berpikir tentang kemajuan kehidupan pendidikan di tengah-tengah umat miliknya atau umat Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Nah, dikabarkan juga Ibu Bapak saudara-saudara bahwa Ki Hajar Dewantoro ini adalah termasuk pribadi yang berani menentang berbagai kebijakan terkait dengan pendidikan dari pemerintahan Belanda gitu. Di mana pada masa lampau yang boleh mengalami pendidikan itu adalah mereka-mereka yang mempunyai garis keturunan ningrat atau mereka-mereka yang mempunyai garis keturunan Belanda gitu. Artinya tidak semua orang boleh mendapatkan peluang untuk mengecap bangku pendidikan. Nah, di tengah konteks seperti ini, tidak pemerataan seperti inilah, Ki Hajar Dewantoro ini menjadi pribadi yang mencoba untuk menyuarakan seharusnya rakyat itu mendapatkan kesempatan untuk mengecap bangku pendidikan, boleh mengalami kemajuan dan lain sebagainya. Resiko dari berani bersuara kepada pemerintah, kepada kolonial, kepada pemerintah Belanda pada saat itu adalah dia juga harus bayar harga gitu. Lebih baik untuknya misalnya diam-diam saja menikmati apa yang ada, termasuk di dalamnya
menikmati kesempatan bagi dirinya sendiri untuk bisa menjadi orang yang pandai di tengah-tengah sebuah masyarakat gitu, tanpa harus peduli dengan orang lain gitu ya. Tetapi Ki Hajar Dewantara tidak melakukan aspek itu gitu. Pendidikan baginya menjadi sangat penting, dan karena itulah pribadi yang boleh mengecap pendidikan ini, dia semakin tinggi pendidikannya, semakin menyadari bahwa pendidikan itu harus dimiliki juga oleh orang lain gitu. Perjuangan ini membuatnya harus mengalami pengorbanan. Dikatakan dia juga dibuang atau diasingkan ke Belanda gitu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang mau kita pelajari dari hari pendidikan ini gitu? Yang pertama mau dikatakan begini, ketika tokoh pendidikan itu dia mendapatkan kesempatan untuk boleh menikmati betapa indahnya pendidikan itu, lalu dia berpikir orang lain harus mendapatkan kesempatan juga menikmati apa yang indah yang membuatku bisa didengar juga oleh orang lain gitu. Ketika Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa pendidikan itu menjadi penting untuk orang lain juga, lalu apa yang terjadi? Dia menyuarakan ketidaklayakan yang terjadi, yang dipraktekkan gitu. Jadi sekedar menyadari bahwa pendidikan itu harus dimiliki oleh orang lain, gitu. Sekedar menyadari itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, tidak cukup gitu. Tetapi setelah dia menyadari bahwa pendidikan itu harus dinikmati oleh orang lain juga, kemudian dia menyuarakan. Dia menyampaikan, tidak hanya sampai menyuarakan, menyampaikan, tetapi dia memperjuangkan juga gitu. Memperjuangkan tentang apa? Setiap orang dia harus terlibat, harus diberdayakan untuk mengambil bagian dalam proses pendidikan supaya dia punya masa depan. Nah, apa kaitannya dengan bacaan kita pada malam hari ini? Kalau kita perhatikan, Ibu Bapak Saudara-saudara, menarik sekali. Dari hari Minggu kemarin kepada kita diantarkan tentang semangat kehidupan jemaat mula-mula. Semangat kehidupan jemaat mula-mula itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, kenapa dia ada, jemaat mula-mula ini ada gitu. Jemaat mula-mula ini terbangun karena pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Gitu. Lalu jemaat mula-mula ini memiliki keberanian. Kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita ini mengatakan seperti ini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Bawa kemana? Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini menarik Ibu Bapak. Kita mungkin dengan sangat cepat bisa mengatakan begini, ini nggak bisa diwujudkan dalam zaman modern sekarang, gitu kan Bapak Ibu. Siapa orang gila yang mau melakukan ini? Mungkin ada orang yang mau bilang begitu ya Bapak Ibu gitu. Sudah nggak zamannya lagi orang hidup seperti ini gitu. Tapi saya mau mengatakan bukan hanya cara berpikir seperti ini bisa kita katakan zaman ini nggak cocok lagi, tapi sejak zaman dulu pun juga ini bukan pola kehidupan masyarakat kebanyakan. Nggak usah zaman sekarang, zaman dulu pun juga tidak model seperti ini, orang hidup dia mau jual miliknya untuk kepentingan orang lain gitu kan Bapak Ibu. Kalau pola hidup seperti itu terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat pada masa lampau, tentu tidak terjadi peperangan-peperangan dalam cerita sejarah dunia ini gitu. Ketika orang berusaha untuk menghabiskan, menguasai kehidupan orang lain untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan kelompoknya sendiri gitu. Nah, tetapi yang terjadi begini Ibu Bapak. Ada sejumlah orang yang dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, lalu dia tidak lagi berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri gitu. Tetapi
dia berani untuk berpikir keluar dari kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Nah, saya tadi mau mengatakan keterhubungannya dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu orang yang punya kesempatan untuk aman, baik-baik saja di tengah masyarakat gitu. Karena kemampuannya, karena kedudukannya gitu. Ternyata tidak membuat Ki Hajar Dewantara itu merasa bahwa ya udah deh, yang penting saya aman, tidak begitu gitu. Tapi dia berusaha untuk mengatakan bahwa pendidikan itu penting untuk orang lain gitu. Isu penting ini diangkat, isu penting ini diperjuangkan, isu ini juga membuatnya harus berani bayar harga gitu. Pertanyaannya untuk saudara dan saya, sejauh mana isu kebersamaan kita sebagai jemaat Nazaret ini membuat kita sadar bahwa harusnya kita melakukan A, melakukan B, melakukan C gitu. Tetapi yang terjadi adalah D, E, F, dan G gitu. Kita menyadari itu lalu kita mengatakan, kita sadar, kita tahu saya nggak enak mau ngomong gitu misalnya. Atau setelah kita menyadarinya lalu kita mengungkapkannya, menyampaikannya gitu. Tidak hanya sampai menyampaikannya, tetapi juga memperjuangkannya. Gitu. Nggak cukup sampai memperjuangkannya, tetapi juga berani bayar harga kalau toh apa yang kita pikirkan baik itu ternyata harus diwujudkan. Gitu. Apa harganya? Masing-masing kita bisa merumuskannya sendiri gitu Bapak Ibu. Kalau di jemaat mula-mula itu untuk menyatukan semangat kebersamaan mereka, untuk mempererat persekutuan di antara mereka, maka ada saja orang yang berani untuk bayar harga. Dia tidak lagi melihat bahwa kepentingan dirinya sendiri itu adalah hal utama gitu. Tetapi kepentingan komunal itu menjadi aspek yang perlu untuk diperjuangkan gitu. Lalu menarik kalau kita perhatikan, dia katakan bahwa masing-masing gitu, ada saja. Tidak orang yang itu-itu saja, tetapi masing-masing orang mau melakukan itu. Gitu. Nah dalam kebersamaan persekutuan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, apakah kita masing-masing kita selalu merasa bahwa apa ya yang bisa saya lakukan gitu. Orang suka mengatakan jangan tanya, apa yang bisa dilakukan negara ini untukmu? Tanya apa yang bisa aku buat untuk negara ini gitu. Jangan tanya apa yang bisa saya dapatkan dari gereja ini, tetapi marilah kita masing-masing bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk kemajuan gereja ini gitu. Pasti bukan karena faktor kebetulan. Bacaan-bacaan kita ini Ibu Bapak Saudara-saudara menghantarkan Ibu Bapak Saudara dan saya untuk mensyukuri tanggal 15 Mei itu sebagai hari ulang tahun Jemaat Nazaret. Kita mensyukuri usia 54 tahun. Pertanyaannya adalah, apa dasar persekutuan ini kita bangun selama 54 tahun tersebut? Kita punya target-target masing-masing, itukah dasar kita? Kita punya harapan masing-masing, itukah dasar kita? Atau karya Roh Kudus dalam diri pribadi Ibu Bapak, Saudara-saudara dan saya, itulah yang membuat kita selalu berpikir, apa ya yang bisa saya berikan? Mungkin kecil, tetapi sangat berarti di tengah-tengah kebersamaan persekutuan ini. Nah dalam bacaan kita ini Ibu Bapak Saudara-saudara dikatakan, ada saja orang yang datang ya untuk membawa, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan gitu. Di antara mereka. Pada waktu kita masuk di dalam persekutuan lalu dikatakan nggak ada satupun yang merasa berkekurangan gitu. Kenapa nggak merasa berkekurangan? Apakah mereka semua kaya? Tidak juga Ibu Bapak. Tetapi masing-masing orang bersyukur dengan apa yang ada dalam diri mereka. Masing-masing orang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh merasa saya punya daya.
Dari mana dayanya? Daya itu tidak pertama-tama dari diri sendiri, gitu. Tetapi daya itu pertama sekali digerakkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kan? Mereka berkumpul, Roh Kudus dicurahkan, lalu dari situlah mereka bergerak, gitu. Roh Allah itulah yang membuat mereka masing-masing merasa ada sesuatu dalam diriku yang bisa kubawa di tengah-tengah kebersamaan persekutuan ini, dan yang membuat persekutuan ini semakin kental, semakin erat satu dengan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 35 mengatakan begini, mereka meletakkan di depan kaki rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, gitu. Sesuai dengan keperluannya, gitu kan Bapak Ibu. Secukupnya, gitu. Ambil, makan secukupnya untuk dirinya, gitu. Saya jadi ingat ini Ibu Bapak, saudara-saudara, acara makan-makan seperti ini. Dulu kita suka dikritik gitu ya, GPIB ini kalau makan-makan terus kumpul, lalu banyak yang suka bungkus-bungkus gitu ya. Pak pulang bungkus-bungkus gitu. Belum acaranya sudah bungkus-bungkus dulu gitu Bapak. Saya satu sisi senang sebetulnya ada bungkus-bungkus itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ingat waktu kami kecil-kecil kalau mama papa saya pergi ibadah, kita selalu pesannya jangan lupa kue ya gitu. Jangan lupa kue. Nanti mama saya bawa pulang kue cuma 2 sebetulnya gitu kan. Nah pada waktu mama saya pulang bawa kue 2, ibu bapak, kami itu selalu pasti sambut gitu. Kue 2 entah panada entah apem dibagi 4, jadi dibagi 4 gitu kan Bapak Ibu. Kemudian yang menarik itu ibu bapak itu kesan itu nggak bisa hilang gitu. Kami berempat, lalu karena kita di rumah ada peliharaan juga gitu kan Bapak Ibu, jadi ada peliharaan anjing-anjing itu gitu. Kalau mama saya lagi berdoa, kami di belakang tunggu dan anjing-anjing juga tunggu gitu untuk dibagi kue yang dibawa pulang mama saya gitu kan Bapak Ibu. Menurut saya ini sesuatu yang sangat indah. Kami berbagi sedikit-sedikit itu tidak cukup gitu. Tetapi itulah yang cukup, itulah yang indah, bukan mengenyangkan atau tidak, tetapi bagaimana kami sharing satu dengan yang lain, kue yang kecil itu yang membuat kehadiran mama saya di dalam persekutuan itu membawa makna setidaknya tentang kue. Nanti setelah itu dia bercerita tentang apa firman Tuhannya. Nah setelah saya yang besar, saya melayani, mama saya karena sudah di tempat tidur dia nggak bisa lagi ikut gitu. Kalau saya pergi ibadah, mama saya selalu bilang jangan lupa kue ya katanya gitu kan Ibu. Gantian gitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa lupa itu gitu. Yang paling penting begini, bagaimana kita ambil secukupnya gitu. Lalu yang secukupnya ini nggak cukup sebenarnya untuk mengisi kebutuhan fisik gitu. Tetapi dalam iman karena kasih, gitu, karena kebaikan, karena cinta kasih yang besar itu, akhirnya sebuah cerita itu justru memotivasi orang untuk mari kita ingat gitu, ingat orang lain gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, bacaan kita ini juga mengatakan seperti ini, ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul gitu. Selalu ada orang yang berpikir, apa ya yang bisa saya bawa untuk mendukung persekutuan ini gitu. Tidak hanya si A, si B, si C, tetapi kira-kira begini, kalau ada 50 orang berkumpul, maka masing-masing 50 orang itu selalu berpikir gitu. Apa yang bisa saya bawa besok ya? Apa ya besok yang saya bisa bawa? Begitu kan Bapak Ibu? Bacaan Alkitab Rasul Paulus bilang, kelebihan kita tidak boleh membuat orang lain tidak punya tanggung jawab gitu. Nah, bacaan jemaat mula-mula itu mengatakan begini, setiap orang berpikir apa yang bisa dia bawa untuk membuat persekutuan itu menjadi lebih kental,
kebutuhan dari persekutuan itu boleh tercukupkan dari hari lepas hari. Pertanyaannya, kenapa mereka berani seperti itu? Karena pekerjaan Roh Allah yang menolong mereka belajar tentang apa artinya beriman kepada Kristus. Para rasul mengajarkan kepada orang banyak ini tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi semangat hidup jemaat mula-mula selalu melihat kepada Kristus, apa yang dilakukan Kristus, mau membagi kehidupan. Lalu kekuatan mereka itu adalah kekuatan kuasa Roh Allah yang mendorong mereka untuk selalu berkata, daya yang ada dalam diriku yang didorong oleh Roh Kudus menolong diri mereka untuk selalu berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk persekutuan ini. Jadi kalau semua orang melakukan hal yang sama, Ibu Bapak Saudara-saudara, maka pastilah persekutuan jemaat mula-mula itu menjadi contoh yang indah untuk memotivasi persekutuan di tengah masyarakat tentang apa artinya hidup bersama yang dipikirkan secara bersama dan untuk kepentingan bersama dalam rangka hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari memaknai saat-saat bersyukur kepada Tuhan karena kita ini dirawat di tengah-tengah jemaat Nazaret. 54 tahun Tuhan memakai jemaat Nazaret untuk menjadi teman sekerjanya di tengah-tengah lingkungan Jakarta Timur ini. Pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi adalah, dalam keyakinan tentang pekerjaan Roh Kudus, dalam semangat Roh Allah, apa yang bisa kita berikan dari dalam diri kita masing-masing untuk kepentingan kita bersama. Jangan pernah katakan, saya tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena masing-masing kita diberkati oleh Tuhan. Barangkali ada yang 5 talenta, mungkin ada yang 3 talenta, barangkali 1 talenta. Tetapi dengan 1, 3, 4, 5 atau lebih oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya masing-masing kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang mau saya bawa, mau saya berikan supaya jemaat Nazaret ini menjadi jemaat yang lebih indah. Bukan karena dia banyak dananya, tetapi pertama-tama karena masing-masing warga jemaatnya selalu mau mendorong dirinya sendiri memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan lewat kehangatan persekutuan yang ada. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh menikmati pendidikan yang baik. Kami berterima kasih untuk para guru yang telah mendidik dan membimbing kami. Kami berdoa untuk para guru, terutama mereka yang berada di pelosok yang sulit terjangkau. Kiranya pemerintah memberikan perhatian kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk bisa berbagi kepada mereka, juga untuk sekolah-sekolah yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga pendidikan menjadi tertinggal. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu untuk menolong mereka, berbagi dari apa yang kami punya, buku, uang, keahlian, dan banyak lagi, sehingga semakin banyak anak-anak Indonesia mengenyam pendidikan yang baik. Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk rencana diadakannya KTT ASEAN sebentar lagi, yaitu tanggal 6 sampai 11 2023 di Labuan Bajo, NTT. Kiranya Engkau yang hadir dalam setiap proses terwujudnya pertemuan ini. Pemerintah bersinergi dengan Polri dan TNI, serta segenap masyarakat, agar Indonesia memang layak dikunjungi, sehingga dengan demikian melalui KTT tersebut, NTT boleh menjadi destinasi wisata mancanegara dan menghasilkan devisa bagi bangsa Indonesia demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Selain itu, kami juga memohon setiap pembahasan dan keputusan yang diambil dalam KTT ini boleh menjadikan Indonesia semakin penting bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk PKA KK 2023-2024. Mampukan setiap unit misioner melakukannya dengan baik, bukan sekedar menyelesaikan program, melainkan melakukannya dengan semangat kebersamaan membangun tubuh Kristus. Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di GPIB Nazaret. Berkatilah anak-anak kami dalam menggapai masa depannya. Mereka yang sedang bersekolah, Engkau tolong dan berikan mereka kerajinan yang tidak pernah kendor. Mereka yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes untuk masuk perguruan tinggi negeri, Engkau juga tolong. Berkati setiap usaha dan jerih lelah mereka. Limpahkan kemurahan-Mu kepada mereka, sehingga penuh dengan hikmat-Mu, mereka dimampukan mengerjakan bagian mereka, dan mereka yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau membukakan kesempatan tersebut dan mempersiapkan mereka ketika bertemu dengan kesempatan tersebut. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menantikan kehadiran pasangan dan kehadiran anak. Kiranya Engkau yang menemani mereka dalam masa penantian. Beri sukacita dan damai sejahtera kepada mereka. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik seturut dengan maksud-Mu, bukan seturut dengan rencana kami. Berkati juga para orang tua dan lansia, agar mereka bisa menjadi teladan bagi anak dan cucu, sehingga keluarga-keluarga GPIB Jemaat Nazaret tumbuh menjadi jemaat yang tidak egois, tetapi rela berbagi untuk sesama. Serta Jemaat Nazaret tumbuh menjadi jemaat yang berani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kami hidup menjadi saksi Tuhan melalui kata dan tindakan kami.
Demikian permohonan kami ya Allah Bapa di dalam sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami sebuah wadah untuk membangun kehidupan kami yang dilandasi oleh iman kami kepada Kristus Yesus, yang ditolong oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, yang membuat kami masing-masing Engkau ingatkan bahwa dalam diri kami ada kekuatan ilahi, dalam diri kami ada berkat-berkat Tuhan. Dan saat Engkau mempersatukan kami, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami ketika kami akan merayakan usia 54 tahun Jemaat Nazaret. Tuhan, Engkau mengingatkan kami dengan semangat jemaat mula-mula. Mereka tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mereka berpikir tentang kepentingan bersama. Masing-masing orang selalu menemukan hal-hal dalam diri mereka sendiri yang dapat dilakukan untuk kepentingan bersama di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami masing-masing pun juga boleh menemukan bentuk-bentuk dalam diri kami yang dapat kami lakukan untuk membangun kehangatan sukacita dalam kebersamaan persekutuan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua bentuk pengalaman hidup berjemaat di tengah-tengah jemaat Nazaret ini. Sejak tahun pertama hingga tahun yang saat ini kami ada mempersiapkan diri untuk mengingat rayakannya bersama. Kami berterima kasih karena kami ada masing-masing sebagai bagian dari persekutuan kategorial yang ada baik di PA, PT, GP, PKP, PKB maupun PKLU. Dan kami bersyukur karena Engkau memperkaya kami lewat kehadiran saudara-saudara seiman dalam tubuh Kristus. Dalam kehangatan persekutuan tubuh Kristus, hari ini kami mau berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, bagi Bapak Aritonang, Ibu Yudit Tambunan Marisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kandowarau, Ibu Rustamaji, Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banurea, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihitepeo, Bapak Manurung, Ibu Mun Lopis Mojo, Ibu Betty Unu Langelo, Ibu Siska Watimena Oroh, Ibu Yohana Takain, Ibu Vivi Salempang, Ibu Mike Huta Barat, Ibu Angel Pesak Oroh, Ibu Mariam Porayo, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Heni Silain Katian Dago, Ibu Poyoh Ole, Ibu Deisi Remanangka, Pendeta Deni Matula Pelwa, Bapak Rensi Supusepa, dan Bapak Alexander Rega. Berkati mereka di tengah-tengah pergumulan karena kondisi fisik yang lemah. Kami serahkan kepada Tuhan juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, berkatilah masyarakat Indonesia dalam persiapan-persiapan diri untuk memasuki pesta demokrasi pemilihan umum. Kepada Tuhan kami mau serahkan semua anak-anak-Mu yang pada malam hari ini ada di dalam ruang ibadah ini, baik dalam ruang Zoom maupun dalam ruang gereja Tuhan ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam kesungguhan mereka untuk berjalan mencari Engkau. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati usaha yang mereka lakukan. Biarlah kehangatan persekutuan keluarga yang terbangun dari hari lepas hari boleh membuat kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang berpadanan dengan kehendak Tuhan.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Aku suka membagi pada orang Papua.
miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan ini dalam doa syukur. Allah Bapa Maha Kasih, terimalah persembahan sukarela ini. Berkatilah dan kuduskan persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan sebagai pelayanan kasih-Mu. Ajarkan kami untuk memberi diri kami sebagai persembahan dan ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah pemberkatan perkawinan. Pemberkatan perkawinan bagi Rio Avianto Flando Sinaga, GPI Rawasari, dengan Eva Fitriana Sirait, GPIB Jemaat Samaria Banten, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 pukul 9 di GPIB Jemaat Nasaret. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP sektor 2, 3, 4, dan 10 bertempat di kediaman Ibu Yuli Tumanggor Nair Bohu, dilaksanakan pada hari Kamis 4 Mei 2023 pukul 18. Pemberita firman Pendeta Betsy Endun. Tata ibadah Hari Pendidikan Nasional. Dalam ibadah Minggu 5 sesudah Paskah, 7 Mei 2023 pukul 10 dan 17, dirangkaikan juga dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Sinode GPIB. Penggalangan dana visitasi pelembagaan Pospelkes. Sebagai salah satu pendamping Pospelkes, Jemaat Shalom Sumber Arum di Lampung GPIB Jemaat Nasaret akan menghadiri acara pelembagaan Pospelkes dimaksud pada bulan Juni 2023. Untuk menunjang pembiayaan di luar kas majelis jemaat, maka Komisi Pelkes mengadakan penggalangan dana dalam bentuk penjualan makanan setiap hari Minggu yang akan dilaksanakan selama 4 kali selama bulan Mei 2023. Pada hari Minggu 7 Mei 2023 dilaksanakan mulai pukul 9 hingga 14 bertempat di depan atau di halaman gereja. Pemesanan makanan juga dapat dilakukan melalui PO. Makanan yang telah dipesan diambil di Gereja Nasaret saat hari penjualan. Jenis makanan, ikan bakar, bronebon, bunga pepaya, jantung pisang, ayam woku, ikan pindang, cakalang suwir, dan lain-lain. Kue, panada, ketan, unti, dan lain-lain. Kontak person, Hervin Tangkau dan Mike Pesik. Partisipasi doa dan dukungan warga jemaat sangatlah diharapkan guna terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Ibadah syukur. Ibadah syukur keluarga Ibu Leni Luhukai Lawalata sektor 6 akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 19 bertempat di ruang serbaguna. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP sektor 1 dan 9 bertempat di ruang serbaguna akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 19. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU bertempat di ruang serbaguna akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 10. Pemberita firman Pendeta Betsy Endun. Kupon berhadiah. Dalam rangka mewujudkan penggalangan dana untuk program kerja anggaran 2023-2024,
GPIB Jemaat Torsina DKI Jakarta mengadakan upaya pencarian dana oleh Komisi PEK melalui acara kupon berhadiah dengan nilai 25.000 per lembar. Adapun tanggal penarikannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Juni 2023 pukul 10 hingga pukul 14 di halaman gedung GPIB Jemaat Torsina. Hadiah berupa 1 unit motor listrik, 1 unit TV LG 43, 1 unit kulkas 2 pintu, 1 unit mesin cuci, dan 1 unit air fryer. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi dalam pembelian kupon, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Katekesasi reguler 2023-2024. Pembinaan katekesasi reguler periode 2023-2024 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekesasi reguler dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Dimohon koordinator sektor, sekretaris sektor turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Pemberita firman malam ini Pendeta Yakoba Marlen Yosef, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, Saudara Nathanael Mantik, Ibu Sila Mantik Bororing, Ibu Emma Lewaherila Horhoru, adik Marcel Lewaherila, dan Bayu Pratama Wijaya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingatlah selalu untuk mengasihi sesama melalui saling berbagi. Mari berdiri jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Ibu Bapa saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya.